Perkenalkan, nama saya Bayu, Dr. Bayu, yang tugas pada siang hari ini. Apakah benar dengan Ibu Dewi berusia 34 tahun? Benar. Baik Bu, untuk saat ini saya merupakan dokter yang akan melakukan tindakan persalinan terhadap Ibu. Jadi sebelum itu, marilah kita berdoa supaya Ibu selamat bisa bersalin dan juga bayinya lahir dengan sehat. Berdoa dimulai. Baik, berdoa selesai. Baik Bu, sebelum itu saya ingin bertanya, apakah Ibu merasa ingin mengejan? Iya. Baik, kemudian selanjutnya apakah Ibu merasa ada tekanan pada anus Ibu? Ada. Baik, untuk selanjutnya saya akan melihat ya apakah ada penonjolan di perineumnya. Baik, ada penonjolan di perineumnya dan juga vulvanya terbuka. Baik Bu, karena syarat pembukaan luar sudah terpenuhi semua, saya akan mempersiapkan alat terlebih dahulu. Jadi alat-alat yang akan saya siapkan adalah ada partikel set, kemudian ada acting set, kemudian ada baskom berisi air yang isi klorin, kemudian ada kasanya sudah didesinfeksi tingkat tinggi, kemudian ada tempat untuk menaruh plasentanya, kemudian ada 3 buah kain. Saya akan menyiapkan kainnya di atas perut Ibu terlebih dahulu. Kemudian saya akan menyiapkan obat berisi oksitosin. Saya taruh di tempat khusus. Kemudian ada 2 buah handuk, kemudian topi bayi dan juga APD. Selanjutnya saya akan memakai APD terlebih dahulu. Yang pertama saya menggunakan celemek. Kemudian saya akan mencuci tangan terlebih dahulu. Cuci tangan 6 langkah. Selanjutnya saya akan memakai sarung tangan sudah didesinfeksi tingkat tinggi. Baik, kemudian karena APD sudah siap, maka saya akan memeriksa terlebih dahulu Ibu dan juga kondisi bayinya. Jadi saya pertama akan membersihkan area dari vagina Ibu. Baik Bu, sekarang saya akan membersihkannya dengan kapas yang sudah di DTT Bu ya, sudah didesinfeksi tingkat tinggi. Permisi Bu ya, saya akan bersihkan dari atas vulvanya, kemudian ke bawah satu arah, kemudian akan saya buang. Kemudian saya akan lanjutkan di sisi yang sebelahnya lagi, saya bersihkan satu arah, kemudian saya buang. Baik, karena sudah didesinfeksi, untuk selanjutnya saya akan melakukan jika sarung tangan saya kotor, maka saya akan menggantinya terlebih dahulu. Saya akan meletakkannya di larutan klorin, memakai sarung tangan baru. Kemudian saya akan melakukan tindakan vagina tusi Bu ya. Saya akan memasukkan tangan saya untuk menilai pembukaannya dan juga selaput ketumbannya. Baik Bu, saya akan memasukkan tangannya, silakan tarik nafas Bu ya. Baik, untuk pembukaannya sudah lengkap Bu ya. Saya akan keluarkan Bu ya, silakan tarik nafas. Baik. Kemudian selanjutnya saya akan melepaskan sarung tangan saya dan saya akan letakkan di air klorin. Kemudian saya akan menilai denyut jantung janin. Baik Bu, untuk denyut jantung janinnya normal Bu ya, 128 kali per menit. Kemudian saya akan menyiapkan Ibu dan juga keluarganya. Baik Bu, untuk pembukaannya sudah lengkap dan saat ini denyut jantung janinnya normal Bu ya. Kemudian untuk ketika Ibu ingin mengejan, ketika Ibu merasa nyeri pada perut Ibu, silakan mengejan di perut Bu ya dengan sekuat tenaga. Kemudian jika Ibu rasa sakitnya hilang, Ibu dapat beristirahat dan akan saya berikan minum. Kemudian untuk Bapak yang sedang menunggu di sini, harap menyemangati ibunya saat mengejar nanti dan juga mendoakan ibunya dan juga janinnya supaya lahir dengan selamat Pak ya.
Untuk selanjutnya, eh, saya akan memposisikan ibunya. Bu, silakan posisinya senyaman mungkin, Bu ya. Saya sarankan posisinya setengah duduk. Kemudian jika ibunya belum ingin mengejar dalam waktu 60 menit, persilakan ibunya untuk jalan-jalan terlebih dahulu. Kemudian untuk selanjutnya saya akan mempersiapkan persalinan. Jadi yang pertama akan saya siapkan adalah handuk yang saya tempatkan di atas perut ibu untuk mengeringkan bayi. Kemudian satunya lagi di bawah sepertiga bokong ibu. Baik, kemudian saya akan mengecek terlebih dahulu partusnya apakah sudah lengkap, dan selanjutnya saya akan menggunakan sarung tangan kembali. Baik, karena saya sudah menggunakan sarung tangan, untuk selanjutnya kita akan memulai persalinan di kala 1. Baik Bu, untuk kepala bayinya sudah tampak membuka vagina 5 cm dengan diameter 5 cm. Kemudian yang pertama saya akan meletakkan tangan saya di kainnya untuk menjaga perineumnya agar tidak robek. Kemudian tangan saya di atas kepala bayinya. Baik Bu, silakan mengejan. Silakan mengejan Bu. Baik, jadi yang pertama saya akan menilai apakah ada plasenta yang melilit atau tidak di atas kepala bayinya. Baik, untuk plasenta tidak ada yang melilit. Kemudian saya akan menunggu bayinya hingga putar pasti luar. Baik Bu, silakan mengejan. Kemudian saya akan tetap selanjutnya yaitu melahirkan bahu. Saya memindahkan tangan kiri saya ke bawah dan tangan kanan saya ke atas dengan sikap biparietal. Saya akan menggerakkan bayinya ke bawah. Bayi Bu, silakan mengejan untuk melahirkan bahu depan, kemudian curang ke atas untuk melahirkan bahu belakang. Kemudian tangan kanan saya akan pindah ke bawah untuk menyangga kepala dan juga leher dan juga bahu bayi. Kemudian tangan kiri saya akan menyosor untuk melahirkan tubuh dan juga tungkai bayi. Bayi Bu, silakan mengejan kembali. Baik. Kemudian saya akan mengevaluasi terlebih dahulu bayinya. Baik, untuk bayinya cukup bulan, dilihat dari wajahnya sudah baik, dan juga telapak tangan dan juga telapak kakinya sudah terdapat garis-garis. Kemudian untuk bayinya menangis, untuk gerakannya aktif dan juga air ketubannya jernih. Kemudian selanjutnya saya akan mengeringkan bayinya terlebih dahulu. Mengeringkan dari kepala hingga ke kaki, kecuali mengeringkan tangan. Baik, mengganti handuk dengan handuk yang baru. Kemudian bayinya saya letakkan di atas perut ibu. Baik Ibu, sekarang saya akan melakukan VT kembali Bu ya, untuk memastikan tidak ada bayi yang kedua lagi. Permisi Bu ya, silakan silakan bernapas dengan dalam. Baik, tidak ada bayi lagi Bu ya. Untuk selanjutnya Ibu, saya akan menyuntikkan oksitosin Bu ya, untuk merangsang uterus Ibu agar tetap berkontraksi. Untuk selanjutnya setelah 1 menit setelah bayi lahir, saya akan menyuntikkan oksitosin pada sepertiga paha atas lateral Ibu. Baik, setelah itu saya akan memotong terlebih dahulu tali pusar bayi setelah 2 menit persalinan. Jadi yang akan saya lakukan adalah mengklaim terlebih dahulu tali pusar bayi. Jadi yang klaim pertama itu 3 cm,
dari pusat bayi. Kemudian klaim kedua akan saya urut terlebih dahulu darahnya supaya tidak muncrat saat pemotongan kurang lebih 2 cm dari klaim pertama. Kemudian akan saya potong dengan gunting. Baik, karena plasenta telah dipotong, maka bayinya akan saya berikan kepada ibu. Plasenta akan saya ikat terlebih dahulu dan saya akan berikan bayi kepada ibu untuk menyusui, untuk inisiasi menyusui dini. Kemudian akan saya berikan topi kepada bayinya. Bayi Bu silakan dapat menyusui anaknya Bu ya. Saya akan berikan selimut. Baik. Untuk selanjutnya akan saya tata laksana kala 3. Kemudian saya akan memindahkan klaim yang tadi 5-10 cm. Saya akan memindahkannya 5 cm di depan vulva ibu. Kemudian satu tangan saya akan ada di atas simfisis pubis ibu, melakukan penekanan ke dorsokranial atau ke atas. Kemudian tangan saya lagi satu melakukan penegangan terkendali. Baik Bu, silakan mengejan Bu ya. Baik, terjadi pemanjangan tali pusar, kemudian saya akan memindahkannya kembali 5-10 cm di depan vulva. Baik Bu, silakan mengejan untuk mengeluarkan plasentanya. Tangan mendorong dorsokranial. Baik, karena plasenta sudah keluar, maka saya akan menyambutnya dengan dua buah tangan. Kemudian akan saya pilin. Selanjutnya akan saya inspeksi terlebih dahulu plasentanya. Baik, untuk plasentanya lengkap, tidak ada yang tertinggal. Kemudian akan saya tempatkan di tempat yang sudah di tempat khusus. Baik Bu, untuk sekarang saya akan melakukan masase fundus uteri Bu ya, untuk tetap memicu kontraksi daripada uterus ibu dengan gerakan memutar selama 30 detik. Baik, untuk selanjutnya saya akan melakukan evaluasi perdarahan. Baik, untuk perdarahannya tidak terdapat Bu ya, atau minimal karena tidak ada laserasi dari perineumnya. Kemudian untuk selanjutnya saya akan melakukan tata laksana pasca persalinan. Baik Bu, sekarang saya akan melihat terlebih dahulu kontraksinya apakah masih berjalan baik atau tidak. Baik, masih berjalan baik, berarti risiko pendarahannya kecil. Kemudian saya akan membiarkan bayinya menyusui selama 1 jam. Kemudian setelah 1 jam, ibu saya ambil kembali anaknya Bu ya, untuk saya lakukan tata laksana bayi baru lahir. Kemudian saya akan memberikan salep mata kepada anaknya. Saya akan berikan salep mata. Kemudian akan saya berikan suntikan vitamin K1 pada paha kiri. Kemudian setelah 1 jam lagi saya akan memberikan suntikan vaksinasi hepatitis B pada paha kanan. Baik, kemudian akan saya biarkan bayinya dalam jangkauan ibu. Untuk selanjutnya adalah evaluasi. Jadi saya akan mengevaluasi ibu dari kontraksinya. Jadi kontraksi yang normal itu adalah 2-3 kali dalam 15 menit. Kemudian menilai kontraksi 15 menit setiap 15 menit dalam 1 jam pertama, kemudian 20-30 menit dalam jam kedua. Kemudian untuk selanjutnya saya akan mengajarkan keluarga untuk melakukan masase fundus uteri. Jadi Bapak, begini caranya Pak ya, melakukan masase dengan cara memutar di bagian fundusnya. Baik, selanjutnya saya akan mengevaluasi terjadinya kehilangan darah. Dilihat dari kondisi ibunya,
Kemudian saya akan mengevaluasi nadi ibu, kemudian saya akan mengevaluasi temperatur ibu yang normalnya 365 sampai 375. Kemudian saya akan mengevaluasi bayinya, bagaimana nafasnya. Baik, untuk bayi ini nafasnya baik, kemudian untuk suhunya juga normal. Kemudian yang terakhir saya akan melakukan pembersihan. Jadi saya akan memasukkan semua alat-alat yang saya gunakan tadi ke masker sudah didesinfeksi tingkat tinggi. Kemudian saya akan membuang alat-alat yang sudah terkontaminasi tadi sudah. Kemudian saya akan membersihkan kembali ibunya dengan air sudah didesinfeksi tingkat tinggi. Baik Bu, sekarang saya akan bersihkan ibu dengan air Bu ya, dengan air yang sudah didesinfeksi tingkat tinggi. Baik, kemudian saya akan mengeringkannya Bu ya. Baik, kemudian Ibu silakan bisa menyusui anaknya kembali Bu ya. Silakan Bu bisa menyusui anaknya kembali. Baik Bu, untuk selanjutnya saya akan meletakkan tempat persalinannya ke air sudah disinfeksi tingkat tinggi. Kemudian saya akan melepaskan APD. Saya akan melepaskan sarung tangan steril saya dan meletakkannya di air yang sudah disinfeksi tingkat tinggi. Air klorin maksud saya, mohon maaf. Untuk selanjutnya saya akan melepaskan masker saya. Kemudian saya akan melepaskan apron saya. Saya letakkan di air klorin. Selanjutnya saya akan mencuci tangan kembali dengan 6 langkah. Kemudian saya akan mengevaluasi, mencatat hasil temuan persalinan tadi di partograf. Baik, sekian.